Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat dan nikmat sempat. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Apa itu PLTS? PLTS adalah sebuah sistem perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik, yang mana energi listrik tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait listrik, baik itu dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Nah, kalau kita melihat potensi energi surya di Indonesia ini, ya, berdasarkan data statistik yang kita dapatkan, maka pertumbuhan pembangkit listrik tenaga surya ini itu kapasitasnya yang sekarang 32,33 MW, terpaut jauh dengan pembangkit listrik tenaga uap yang pemanfaatnya luar biasa ya banyaknya. Kalau kita lihat di tabel ini pada tahun 2022 seberapa besar pembangkit listrik ya menggunakan sumber energi terbarukan ya seperti air, ya, kemudian ada juga yang menggunakan panas bumi, biomasa, tenaga angin. Nah, di sini ada pembangkit listrik tenaga surya. Yang mana pada tahun 2022 penggunanya sebesar 28,62 megawatt. Nah, kemudian pada tahun 2023 naik sebesar 32,33 megawatt. Nah, bagaimana kita melihat atau memanfaatkan potensi energi surya ini? Kita manfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, kalau kita bicara tenaga listrik, maka kita harus menggunakan komponen yang utama yaitu solar panel atau panel surya. Di sini ada beberapa jenis panel surya ya. Yang pertama adalah monokristalin, yaitu sel surya monokristalin dibuat dari silikon tunggal menghasilkan efisiensi konversi listrik hingga 20%. Dikenal dengan kuantitas dan daya tahan yang unggul. Kemudian yang kedua adalah polikristalin. Sel surya polikristalin ini terbuat dari banyak kristal silikon yang tersusun secara acak. Efisiensinya lebih rendah namun biaya produksi yang lebih terjangkau. Jadi kalau polikristalin ya, ini harganya mungkin lebih murah ya. Kemudian yang ketiga adalah thin film, yaitu sel surya thin film menggunakan lapisan semikonduktor yang sangat tipis seperti silikon amorf atau kadmium telurida. Efisiensi paling rendah tapi fleksibel dan lebih murah. Nah, apa saja komponen pendukung pembangkit listrik tenaga surya? Ya, selain panel surya tadi itu ada inverter, kemudian ada baterai, ada solar charger controller. Ini adalah komponen-komponen utama pendukung pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk bicara inverter, ya, inverter ini adalah sebuah komponen penting dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya. Ia berfungsi mengubah arus listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus listrik AC yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi rumah tangga dan komersial. Jadi di sini ada beberapa hal ya, misalkan output dari solar panel DC, maka ketika kita membutuhkan untuk sumber listrik AC, maka kita gunakan inverter. Begitu juga sebaliknya, apabila dari sumber tenaga listrik DC atau AC, kita ingin konversi ke sumber listrik tenaga DC, maka kita butuhkan adalah inverter.
Kemudian berikutnya adalah baterai. Baterai penyimpanan adalah komponen penting dalam sistem PLTS yang memberikan kemampuan penyimpanan energi listrik. Baterai ini berfungsi sebagai cadangan energi untuk memastikan pasokan listrik tetap tersedia saat terjadi gangguan pada sumber listrik utama. Jadi baterai adalah komponen penting yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik, ya, hasil dari konversi energi surya. Kemudian berikutnya adalah solar charger controller. Solar charger controller ini berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. SCC istilahnya, ya, singkatannya, memastikan bahwa energi listrik itu yang disalurkan ke beban atau baterai penyimpanan sesuai dengan kebutuhan sistem. SCC mengontrol arus dan tegangan keluaran dari panel surya, mencegah overcharging pada baterai atau mengoptimalkan efisiensi seluruh sistem PLTS. Peran krusial SCC ini menjamin keandalan dan keamanan sistem PLTS. Kemudian ada beberapa jenis PLTS, ada PLTS atap, jadi memanfaatkan panel surya yang dipasang pada atap bangunan untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik yang dapat digunakan. Ini ditaruh di atas sebuah rumah. Nah, kemudian ada juga istilah PLTS terapung. PLTS terapung ini memanfaatkan permukaan air seperti danau atau waduk untuk memasang panel surya. Ya. Seperti kemarin di Indonesia baru diresmikan Jokowi, ya, terkait pembangkit listrik yang terapung, ya. Kemudian ada agrivoltaik, ya, memaksimalkan penggunaan lahan pertanian dengan produksi energi surya. Hal ini dilakukan untuk memasang panel surya yang ditinggikan di atas lahan pertanian yang sedang digunakan. Nah, demikian tadi adalah pengenalan pembangkit listrik tenaga surya supaya kita paham bahwasanya panel listrik tenaga surya itu adalah sebuah sistem yang mengkonversi energi surya menjadi energi listrik. Nah, di situ ada beberapa komponen seperti panel surya, ada inverter, ya, ada baterai, ya, ada solar charger controller, sehingga itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.